Inspirasi kata mempersembahkan cara membaca kepribadian seseorang dengan cepat. Ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita akan dipenuhi dengan banyak pertanyaan tentang siapa orang yang kita temui. Mungkin sulit untuk mengetahui orang seperti apa mereka, karena memang baru pertama kali bertemu. Itulah mengapa hal ini penting untuk dibahas, agar kita memahami bagaimana cara berkomunikasi. Menurut para ahli, 55% dari apa yang kita sampaikan berasal dari bahasa tubuh, 38% dari nada suara, dan hanya 7% dari apa yang sebenarnya kita katakan. Ini berarti bahwa ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita harus memperhitungkan 3 faktor ini, selain apa yang mungkin digambarkan oleh penampilan seseorang. Jadi, jika kita ingin mendapatkan wawasan tentang kepribadian seseorang saat pertama kali bertemu dengannya, perhatikan petunjuk berikut dengan baik mulai dari kepala ke bawah. Nomor 1, kontak mata. Mereka sering mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Kunci untuk mengetahui jenis kontak mata yang diberikan seseorang kepada kita adalah dengan mempertimbangkan konteks cara mereka memandang kita. Misalnya, jika seseorang benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangan dari kita, itu bisa berarti ada minat romantis atau ketertarikan. Di sisi lain, ketika kita menatap mata seseorang dan mereka tidak melihat kembali pada kita, itu pertanda bahwa mereka gugup atau mereka punya sesuatu yang disembunyikan. Jika kita sedang berbicara dengan seseorang yang tatapannya membuat kita merasa aneh, terutama jika mereka sangat diam dan tidak berkedip, pasti ada sesuatu yang terjadi dan mereka mungkin membohongi kita. Nomor 2, alis. Jika kita ingin melihat betapa nyamannya seseorang, lihatlah alisnya. Ada 3 emosi utama yang membuat alis kita terangkat: terkejut, khawatir, dan takut. Coba angkat alis saat kamu sedang mengobrol santai-santai dengan seorang teman. Sulit bukan? Jika seseorang yang berbicara dengan kita mengangkat alisnya, dan topiknya bukanlah topik yang logis menyebabkan kejutan, kekhawatiran, atau ketakutan, itu pertanda bahwa mereka merasa sangat tidak nyaman. Nomor 3, senyum. Saat senyum, mulut bisa berbohong, tapi mata tidak bisa. Senyum tulus mencapai mata, mengurutkan kulit untuk membuat seperti kaki gagak di sekitar mereka. Orang sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi, lain kali jika kita ingin tahu apakah senyuman seseorang itu tulus, cari kerutan di sudut-sudut mata mereka. Jika mereka tidak ada, senyum itu menyembunyikan sesuatu. Nomor 4, apa yang mereka katakan. Studi menunjukkan semakin banyak orang menilai orang lain sebagai orang yang baik, sopan, penuh kasih, dan santun, semakin besar kemungkinan mereka juga memiliki sifat-sifat ini. Namun, berlaku juga untuk kebalikannya. Siapapun yang menikam dari belakang dan menggambarkan orang lain sebagai penipu dan jahat, lebih mungkin mereka sendiri juga memiliki sifat-sifat ini. Bahkan mungkin juga mereka memiliki riwayat depresi atau gangguan kepribadian. Nomor 5, parabahasa. Parabahasa adalah komunikasi nonverbal seperti nada atau cara berbicara. Pada dasarnya, ini adalah cara yang bagus untuk kita perhatikan jika ingin membaca kepribadian seseorang dengan cara memperhatikan cara seseorang mengatakan sesuatu. Misalnya, jika seseorang menjawab kita dengan nada monoton, kemungkinan besar mereka tidak setuju konsep kita dan mereka tidak tertarik sama sekali. Penggunaan sarkasme adalah contoh bagus lainnya. Ketika seseorang menggunakan sarkasme, apa yang dimaksud orang itu sebenarnya kebalikan dari apa yang mereka katakan. Jadi, perhatikan penekanan yang mereka berikan pada kata-kata dan bagaimana mereka mengatakannya. Ini memberikan kita petunjuk besar tentang apa niat mereka sebenarnya. Nomor 6, pandangan samping. Orang yang hangat dan terbuka untuk bertemu dengan kita akan membuat tubuh mereka menghadap kita dan mereka akan memandangi kita. Di sisi lain, jika kita baru saja bertemu seseorang dan mereka langsung mengalihkan pandangan ke samping, ini adalah tanda bahasa tubuh bawah sadar mereka yang berarti mereka sedang mencari pelarian. Nomor 7, sering mengangguk. Mengangguk biasanya merupakan tanda bahwa seseorang setuju dengan kita, tapi anggukan yang berlebihan mungkin menceritakan kecemasan tentang persetujuan. Saat kita memberitahu seseorang dan mereka mengangguk secara berlebihan, ini berarti mereka khawatir tentang apa yang kita pikirkan tentang mereka, atau mereka takut kita meragukan kemampuan mereka untuk mengikuti instruksi kita. Nomor 8, dagu dan rahang. Saat seseorang mencoba membuat keputusan, mereka cenderung menggosok dagunya.
Mereka mungkin melihat ke atas, ke bawah, atau ke samping. Itu pertanda bahwa mereka tenggelam dalam pikiran. Rahang yang terkatup adalah tanda stres. Terlepas dari apa yang dikatakan orang tersebut, ini menunjukkan tingkat ketidaknyamanan yang cukup besar. Percakapan mungkin mengarah ke sesuatu yang mereka cemaskan, atau pikiran mereka mungkin berada di tempat lain, dan mereka berfokus pada hal yang membuat mereka stres. Nomor 9, sikap. Cara seseorang bersikap dapat memberi kita beberapa indikasi tentang kepercayaan diri mereka. Misalnya, jika seseorang berjalan tegak dengan bahu ke belakang dan pandangan lurus ke depan, itu memberi indikasi bahwa mereka merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan memiliki kepercayaan diri. Namun, jika seseorang membungkuk dan melihat ke tanah saat mereka berjalan, itu memberikan kesan yang jauh berbeda. Ini mungkin tidak berarti bahwa mereka memiliki harga diri yang rendah, tetapi itulah pesannya. Nomor 10, menggosok tangan. Dipercayai bahwa tangan memberitahu apa yang dipikirkan kepala. Ketika seseorang menggosokkan kedua tangannya, umumnya itu berarti mereka positif perasaan tentang sesuatu. Orang biasanya melakukan ini ketika mereka berharap akan sesuatu yang baik di masa depan dan mereka bersemangat tentang hal itu. Nomor 11, jabat tangan. Kita dapat mengetahui banyak hal dengan jabat tangan seseorang. Lembut dan lembek berarti mereka cenderung tunduk dan penurut. Terlalu keras, mereka mungkin tipe yang mendominasi. Lamanya waktu juga penting. Terlalu panjang dan itu aneh. Tetapi terlalu pendek juga bisa menunjukkan beberapa bentuk konflik. Mungkin saja orang tersebut tidak ingin menjalin hubungan yang mendalam dengan kita, tapi itu juga bisa berarti bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Nomor 12, bersandar dalam atau jauh. Jika seseorang condong ke arah kita, itu adalah indikasi yang jelas bahwa mereka tertarik dengan apa yang kita katakan. Apa yang mungkin kita tidak tahu adalah bahwa itu juga merupakan tanda hormat. Saat orang mendekat dan mencondongkan tubuh ke arah kita selama percakapan, itu menunjukkan bahwa mereka ingin curhat kepada kita. Itu membuat kita merasa dapat dipercaya dan dihargai. Namun jika seseorang bersandar, mereka menunjukkan bahwa mereka bosan dengan percakapan atau mungkin mereka merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Nomor 13, lengan dan kaki menyilang. Pernahkah kita berbicara dengan seseorang yang menyilangkan tangan atau kakinya saat kita berbicara dengannya? Jika kita sedang kencan pertama atau kita mencoba memberikan ide baru kepada seseorang, itu bukan perkara baik. Lengan dan kaki yang disilangkan adalah penghalang fisik yang menunjukkan bahwa orang lain tidak terbuka untuk apa yang kita katakan. Bahkan jika mereka tersenyum dan terlibat dalam percakapan yang menyenangkan, bahasa tubuh mereka menceritakan kisahnya. Secara psikologis, menyilangkan kaki atau lengan menceritakan bahwa seseorang secara mental, emosional, dan secara fisik terhalang dari apa yang ada di depan mereka. Pada catatan yang sama, arah kaki seseorang juga cukup terbuka. Seseorang yang menyukai kita akan memiliki kedua kaki menghadap ke arah kita. Namun, jika kaki mereka bergeser ke arah pintu, itu berarti mereka sudah cukup dan ingin meninggalkan. Nomor 14, sepatu. Ternyata sepatu seseorang dapat memberitahu kita banyak hal tentang kepribadiannya. Rupanya, kita semua membuat penilaian tentang sepatu orang, tapi penelitian menunjukkan bahwa penilaian itu cukup akurat. Orang yang gugup akan memiliki sepatu baru atau sangat bersih. Tipe yang ramah akan memakai sepatu praktis, dan orang yang agresif memakai sepatu bot sepergelangan kaki. Lihat saja sepatu kita sendiri. Apakah tipe kepribadian kita cocok dengan mereka? Nomor 15, penampilan keseluruhan. Bagaimana seseorang berpakaian dan menampilkan diri dapat berbicara banyak tentang mereka. Jika orang tersebut menata rambutnya, pakaiannya disetrika, dan dia menunjukkan perhatian untuk gaya, mereka mungkin sangat berorientasi pada detail. Seseorang dengan pakaian lebih kasual mungkin kreatif atau hanya berantakan. Dan kemudian seseorang yang terlihat tidak terawat dan bau, mereka bisa jadi orang yang sangat malas. Nomor 16, meniru bahasa tubuh. Jika kita belum pernah mencoba membaca orang sebelumnya, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak kita perhatikan. Tapi, kedepannya kita harus perhatikan. Karena ketika seseorang meniru bahasa tubuh kita, itu berarti dia merasa sangat baik dengan kita, sehingga dia ingin selaras dengan kita. Itu pertanda bahwa percakapan berjalan dengan baik, dan pihak lain menerima pesan kita. Hal ini dilakukan secara tidak sadar, karena tidak ada seorang pun yang berkeliling dengan maksud
bermaksud untuk langsung meniru seseorang. Tetapi ketika kita merasa nyaman dengan orang lain, kita cenderung melakukan apa yang mereka lakukan. Beberapa dari kita cukup pandai membaca tanda-tanda yang diberikan orang, sementara orang lain sangat buruk, sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk mengungkapkan dan memberitahu secara langsung apa yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, kami ingin tahu bagaimana pendapat sobat. Ketika kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya, hal apa yang biasanya sobat lakukan pertama kali atau perhatikan terhadap mereka? Beritahu kami di komentar bawah ya. Jika sobat menikmati video ini, jangan lupa like dan share ke teman, saudara, atau orang yang sobat sayangi. Dan kami sangat senang jika sobat berkenan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa, pastikan untuk melihat video kami yang lain juga ya.